Bila kebenaran sulit ditegakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati iman yang berbahagia, sahabat Risalah Al-Muslimun, yang insya Allah kita dapat merasakan nikmatnya kedipan mata, gerakan tangan dan kaki kita yang semuanya terkoordinasi dengan baik. Tentu itu adalah atas izin dan ridhonya Allah. Kita akan berbicara tentang hal yang terkait makna yang lebih terang dari ungkapan setan-setan yang dibelenggu apabila bulan Ramadan tiba. Mengingat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan banyak yang lainnya yang semisal dengan ini, pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Dan asyayatin juga diungkapkan dalam ungkapan sulsilat asyayatin. Di hadis lainnya, tughallu fihi asyayatin. Nah, kalau makna hakiki, yaitu sesuai dengan zahir hadisnya, sesuai dengan teks hadisnya, maka Al-Qadhi Iyad berkata, yahtamilu annahu ala zahirihi wa haqiqatihi. Hadis itu mengandung makna sesuai dengan zahir dan hakikatnya. Wa anna taftih abwabil jannati wa taghliqa abwabi jahannam. Dan sungguh dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu jahannam. Wa tasfidatus syayatini alamatin lidukhulihi syahri. Dan setan-setan dibelenggu adalah tanda masuk Ramadan. Wa ta'dhimun li hurmatihi. Dan mengagungkan kehormatannya. Wa yakunu tasfidu liyamtani'u min idza'il mu'minina wa tahwishi 'alaihim. Dan dibelenggunya setan itu menunjukkan bahwa mereka terhalang untuk menyakiti orang mukmin dan mengganggunya. Itu kata Al-Qadhi Iyad. Sedangkan menurut Syekh Abdul Rauf Al-Munawi, beliau katakan sufidat asyayatin maknanya adalah diikat dengan belenggu, syuddat bi aghlal. Diikat untuk apa? Beliau katakan li'alla yuwaswisu lis-shaimi, agar mereka setan-setan itu tidak menggoda orang yang saum. Wa ayatu dzalika tanazzaha aktsarul munhamikina fit tughyani 'anidz dzunubi fihi wa inabatuhum ilaihi ta'ala. Dan diikatnya setan itu menandakan pada bulan Ramadan orang yang biasanya tenggelam dalam kezaliman, tughyani 'anidz dzunub, kemudian dia bertobat kepada Allah. Namun akhirnya kita masuk pada pertanyaan, jika setan sudah dibelenggu, kenapa masih tetap saja terjadi kejahatan dan kemaksiatan? Untuk menjernihkan persoalan ini, Imam Al-Qurtubi berkata, fal jawabu annaha innama tughallu. Maka jawaban yang sesungguhnya setan itu dibelenggu, tidak dapat menggoda. Terhadap siapa? Terhadap orang yang melaksanakan saum. Anis sha'imin as-saum. Apakah cukup dengan saum saja setan kemudian menjadi terbelenggu? Rupanya tidak. Saumnya itu adalah, kata beliau, alladzi hufidhu ala syurutihi wa ru'iyyatihi adabuhu. Yaitu saum yang memenuhi syarat-syarat dan memelihara adab-adabnya. Makanya kita berkepentingan untuk mengetahui syarat dan adab dalam saum itu. Kita bergeser pada sebuah pendapat pencerahan yang disampaikan oleh Imam Badruddin Al-Aini. Beliau berkata, hadza fi haqqi fis shaimin alladzina hafadhu ala syurutis shaumi wa ra'u adabahu. Dibelenggunya setan itu hanya terjadi pada orang-orang yang melaksanakan dan menunaikan hak saum, sama seperti tadi, ala syurutis saum wa ra'u adabahu, memenuhi syarat-syaratnya dan memelihara adab-adabnya. Wa qila la yalzamu min tasalsulihim wa tasfidihim kullihim an lam taqa'a syururun wala ma'siyatun. Dan ada pula yang berpendapat bahwa semua setan dibelenggu
tidak berarti nol dari kejahatan dan kemaksiatan. Inna lidzalika asbaban ghairu syayatin kan nufusil khabithat. Kalau sampai muncul kejahatan terus di bulan itu, inna lidzalika asbaban ghairu syayatin kan nufusil khabithat. Karena terdapat sebab-sebab lain, yaitu godaan setan dan juga jiwa yang jahat. Apalagi selain itu, wal adatil qabihat, yaitu kebiasaan yang jelek yang tidak kita frame khusus pada waktu bulan Ramadan. Dan apalagi wasyayatini insiyah, dan setan-setan dari jenis insi, dari jenis manusia. Inilah setan yang tidak dibelenggu, setan dari jenis manusia ini. Nah, yang kedua, mari kita buka pada mereka yang memaknai kalimat majasi. Menurut Syekh Abdul Rauf Al-Munawi, beliau berkata, ulima mimma tuqurriru anna tashfidat asyayatin majas. Bahwa dikatakan tentang setan-setan yang dibelenggu itu maknanya adalah kiasan, al-majaz. Animtina'it taswili alaihim, yaitu setan tidak dapat menggoda, yaitu tidak bisa menggoda seperti apa? Beliau katakan, wastisa'in nufusi an qubuli wasawisihim wa hasmi atma'ihim 'anil ighwa'i, bahwa setan tidak bisa menggoda jiwa manusia. Kenapa? Bahwa kita tidak menerima godaan mereka, para setan itu, serta memutuskan ketamakan diri kita terhadap bujukan mereka. Wa dzalika li'annahu idza dakhala ramadhanu wastaghalla an-nasu bisawmi wa katharat fihimul quwwatul hayawaniyatul lati hiya mabda'us syahwat wal ghadabid da'iyina ila anwa'il fusuqi wa fununil ma'asi. Yang demikian itu karena apabila datang Ramadan, orang-orang disibukkan dengan saum, dan nafsu hewaninya sebagai sumber syahwat serta emosi yang menyeru pada macam-macam kefasikan telah lemah. Kenapa bisa lemah begitu? Beliau katakan, wasafat adhanuhum wastaghalat qaraihuhum wasarat nufusuhum kal mara'il mutaqabbalatil muttaqahiyyah wa tanba'ithu min quwwahum al aqliyati da'iyatun ila ta'atu 'anil ma'asi. Wasafat adhanuhum, akal mereka telah jernih, ya. Tabiat mereka sibuk dengan ibadah, dan jiwa mereka seperti cermin yang saling berhadapan, masya Allah, untuk saling mengontrol, dan terpancar dari kekuatan akal mereka pendorong kepada ketaatan dan pencegah dari kemaksiatan. Luar biasa ini. Wa taj'aluhum mujmi'ina ala wadha'ifil ibadati akifina 'alaiha mu'ridina an sunufil ma'asi a'iqina anha. Maka kekuatan itu menjadikan mereka bersatu dalam melaksanakan ibadah dan berketetapan menetapinya. Lalu mereka berpaling dari berbagai macam maksiat dan membencinya. Fatunqahu lakum abwabul jannanu wa tughlaqu dunahum abwabun niran. Maka terbukalah pintu-pintu surga dan tertutup pintu-pintu neraka. Berikutnya, wala yabqa lisyaitani 'alaihim sultanun. Dan setan-setan tentu tidak berkuasa dan tidak berdaya atas mereka. Fa idza danau minhum lil waswasi yakadu yahrukuhum nurut ta'ati wal iman. Maka jika setan mendekati untuk menggoda mereka, hampir saja cahaya taat dan keimanan membakar setan-setan itu. Insyaallah, ketaatan kita bisa membakar godaan itu. Nah, Imam Az-Zarqani berkata tentang hal ini, wa yahtamilu annal murada anna syayatina la yahlusuna min iftitanil muslimina ila ma yahlusuna ilaihi fi ghairi li istighalihim. Kata Imam Az-Zarqani bahwa setan-setan yang tidak bebas menggoda kaum muslimin itu juga berlaku di bulan-bulan yang lain, bukan hanya Ramadan. Kalau pengendalian irama ruhaninya adalah sebagaimana kekuatan cahaya yang membakar godaan. Bisyamil ladzi fihi
qam'us syahawati, karena mereka sibuk dengan ibadah saum yang di dalamnya terdapat nilai pengekangan syahwat. Wa qiraatil Qur'ani wa dzikri, juga sibuk dengan membaca Al-Qur'an dan zikir kepada Allah. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini kita dapati memang bahwa kemampuan saum yang bertenaga luar biasa adalah ketika di dalamnya disinari dengan zikir, sibuk membaca Al-Qur'an dan amal ibadah lain yang berfungsi mengeliminir semua kekuatan syahwat kita. Dan inilah yang dimaksud setan menjadi terbelenggu karenanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulit ditegakkan, kita hanya